di antara manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-17 adalah sebab seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah sebelum meninggalnya, dia akan melihat surga. Sebelum meninggal melihat surga. Dan disebutkan ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Musa, bahwa orang kalau mau yang istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebelum dia meninggal dunia akan diberi petunjuk tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang yang ahli beribadah, ahli sholawat, ahli sholat, ketika akan meninggal dunia dia melihat tempatnya di surga, maka seseorang yang ahli maksiat juga melihat tempatnya di neraka, wal iyadu billah. Melihat. Makanya ada orang yang meninggal itu dengan tersenyum, ada juga orang yang meninggal dengan menjerit, menangis, meraung-raung. Kenapa? Karena dia melihat tempatnya yang akan dituju. Lari tidak mungkin, karena sudah jaminannya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap manusia, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan kemudian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang matinya husnul khotimah. Nah, itu juga tergantung dari kehidupan ini. Semoga kita dibantu oleh Allah. Makanya seseorang itu diwajibkan sholat, karena di dalam sholat itu ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami menyembah, dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Duror, mengatakan iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami minta pertolongan, adalah minta pertolongan supaya bisa baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta lagi kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Subuh 2 kali berdoa seperti itu dalam Fatihah, Zuhur 4 kali, Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, Isya 4 kali, belum tambah rawatib, belum duha, witir, istikharah, hajat, tahajud, dan lain sebagainya. Seseorang yang terus mengulang Fatihah, 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 terutama di dalam sholat, maka dia minta petunjuk kepada Allah supaya diberi jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk yang lurus, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka dari keimanan dan luar biasa, para nabi dan para rasul. Minta jalan mereka ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat, yaitu orang Nasara. Minta kepada Allah. Nah, kalau istiqomah sholatnya akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang yang istiqomah sholat, bukan tidak mungkin dia meninggal dalam keadaan sholat, seperti yang terjadi di masjid ini. Salah satu jamaah meninggal dalam keadaan sholat. Karena apa? Karena istiqomah begitu. Dan semoga kita semua dimudahkan husnul khotimah. Akan tetapi ya perlu adanya usaha-usaha dari kita membaca sholawat, sholat, istiqomah, dan lain sebagainya, sehingga dengan itu Allah menjaga kita. Karena seseorang yang mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat lagi kepada seseorang tersebut. Seseorang yang tadarru', yang merasa rendah dan juga ngotot mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa butuh kepada Allah, maka Allah akan sangat-sangat ingin dan sangat-sangat mau untuk menolongnya, lebih dari orang yang rodok culjulan, yang rodok gak nganggap ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah amal kita ini dikabulkan. Dan diantara
yang dikabulkan oleh Allah adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang syair mengatakan, adimis sholata ala Nabi Muhammadin faqabulaha radman biduni taraddudi a'maluna baina raddi wa qabuliha illa sholata ala Nabi Muhammadi Allahumma sholli ala Muhammad. Istiqomahkanlah kamu dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena kabulnya solawat kepada Nabi Muhammad rodman biduni taraddudi, pasti tanpa diragukan lagi. Solawat nang kanjeng pasti diterima tanpa diragukan lagi. A'maluna, amal kita, baina raddi wa qabuliha, antara diterima atau ditolak. Istighfar antara diterima atau ditolak. Solawat tidak begitu, pasti diterima. Walaupun pasti kadar yang orang khusyuk luwe diterima timbangane sing ambek mangan gedang goreng delok TV. Orang yang sholawatannya sambil lihat TV diterima, tapi ya tidak sebaik orang yang khusyuk dengan membayangkan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Amaluna baina raddi wa qabulha illa sholata ala Nabi Muhammadi, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, istiqomahkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal 100 kali sehari, minimal, jangan kurang dari 100. Lebih ya lebih baik lagi. Semoga kita dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal